Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lebah dengan lalat sama atau beda? Ada persamaannya, ada perbedaannya. Apa persamaannya? Sama-sama serangga, satu spesies. Perbedaannya apa? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Walaupun sama-sama serangga, itu memiliki perbedaan. Dan perbedaannya adalah perbedaan yang prinsip. Lalat punya kekurangan yang banyak, sedangkan lebah punya keistimewaan yang banyak. Padahal sama-sama serangga. Padahal sama-sama tidak punya akal. Betul? Kenapa kemudian lebah itu punya keistimewaan yang banyak, yang itu tidak dimiliki oleh lalat? Pertama, apa sih kelebihan lebah? Lebah itu punya kepribadian yang baik dan juga punya kehidupan sosial yang baik. Lalat kepribadiannya nggak baik, sosialnya juga nggak baik. Loh, kenapa bisa demikian? Jawabannya karena lebah mendapatkan wahyu Allah. Karena lebah mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian dia amalkan wahyu Allah itu dengan konsisten, istiqomah. Sedangkan lalat tidak. Ini yang membedakan kenapa kemudian lebah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lalat. Kuncinya adalah karena lebah makhluk yang manut sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, Allah memberikan wahyu kepada lalat, isinya apa Ustaz wahyu itu? Bisa baca dalam surat lebah. Sampai nama lebah itu sendiri dijadikan sebagai nama surat. Jadi di dalam Al-Quran itu ada beberapa surat namanya nama binatang. Apa coba selain lebah? Al-Baqarah. Napa Al-Baqarah? Sapi betina. An-Naml, semut. Al-Fil. Napa Al-Fil? Gajah. Masih ada lagi? Kalau bahimatul an'am itu adalah hewan ternak. Al-An'am. Nah, An-Nahl itu adalah lebah. Di dalam surat lebah, apa bahasa Arabnya? An-Nahl. Beda kalau semut. Kalau semut apa? An-Naml. M. Yang ini yang pakai H. An-Nahl.
Dalam surat An-Nahl, yaitu surat nomor 16 ayat ke-68 sampai 69. Itu isi wahyu yang Allah berikan kepada isi wahyu tersebut. Wa auha rabbuka ilan nahl. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu. Ditafsirkan oleh para ulama tafsir, wahyu di sini artinya ilham. Allah mengilhamkan kepada lebah. Apa isi ilham tersebut? Anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Artinya, hei lebah, bikinlah rumah, milih, silahkan. Yang penting tempatnya tidak lebih dari 3 tempat. Yang pertama, minal jibali. Napa jibal? Gunung-gunung. Aram gawe omah nang gunung, ngono ora apa-apa. Ora gelem gawe omah nang gunung, maka pilihan yang kedua, wa minasyajari. Napa? Pohon-pohon. Baru, kalau nggak mau pohon-pohon, silakan menempati wa mimma ya'rishun. Tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Mbok lebah itu mau muter-muter di atas kepala kita. Kalau kita nggak usil, nggak akan ganggu lebah itu. Lebah itu manut sama siapa? Allah. Lebah itu akan menggigit, akan menyengat kalau diganggu. Kalau nggak diganggu tidak. Jadi lebah ini disuruh sama Allah bikin bikin rumah di 3 tempat. Makanya tidak akan kita temukan rumah lebah di selain 3 tempat ini. Contohnya tengkali atau di laut nggak akan kita temukan. Inilah yang saya katakan tadi, lebah itu dapat wahyu dan mengamalkan wahyu Allah. Kita manusia dikasih wahyu sama Allah, yaitu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadits Rasul SAW. Tapi sayangnya banyak di antara kita dikasih wahyu tapi tidak diamalkan. Nah, lebah ini dikasih wahyu sama Allah, diamalkan sama lebah. Makanya pribadinya bagus, sosialnya bagus. Apalagi Ustadz isi wahyu Allah. Kita lanjutkan. Ini ayat 69. Tadi ayat berapa? 68. Summa kuli min kulli samarat. Lebah, makanlah dari seluruh buah-buahan. Maksudnya di sinilah bunga-bunga yang menjadi putik dari buah-buahan tersebut. Asal buah-buahan silahkan dimakan. Ini wahyu Allah kepada lebah. Makanya belum pernah kita temukan lebah itu makan selain bunga atau buah. Belum pernah kita temukan. Manut semanut-manutnya. Walaupun jenengan sediakan pizza, orang bakal gelem lebah. Atau mendoan, atau ayam goreng, tawon itu manut sama Allah.
makananmu itu. Selain itu tidak. Coba manusia pripun? Padahal kalau manusia itu sudah dikasih aturan sama Allah. Halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Yang halal dan yang thayyib. Dah itu makanannya manusia. Kalau kita ikuti wahyu Allah halalan thayyibah, hidup kita pribadinya akan baik, sosialnya akan baik. Makanya lebah istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, sosialnya baik, pribadinya baik. Kemudian kita lanjutkan. Fasluki subula rabbiki dhulula. Allah berfirman kepada lebah, wahai lebah, kalau mau berjalan, pilihlah jalan-jalan yang sudah dimudahkan oleh Allah. Makanya lebah niku mboten neko. Nggak seperti manusia, lagi-lagi manusia. Supaya disuruh ikuti jalan yang lurus, malah belok-belok. Ini yang membuat sosial kita tidak baik, pribadi kita tidak baik. Nah, ketika mengikuti aturan Allah dengan baik, maka lebah pun akan menghasilkan yang baik-baik. Allah berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Akan keluar dari perutnya lebah minuman yang warna-warni. Warna-warni yang dimaksud di sini adalah madu. Mukhtalifan alwanuhu, madu itu warna-warni. Makanya kita temukan kan madu, masya Allah, macam-macam. Warnanya macam-macam dan namanya juga macam-macam. Warnanya ada madu hitam, ada madu putih, ada madu kuning, ada madu coklat. Warnanya sudah warna macam-macam. Dan namanya juga macam-macam. Ada madu kelengkeng. Ada madu apa lagi? Ya, banyak sekali. Kalau dari daerah Yaman itu madu sider, ya, dari pohon bidara, ya, ada madu rambutan, ya, macam-macam. Dan masing-masing punya kelebihan. Kemudian Allah lanjutkan, madu ini bukan cuma enak, fihi syifa'ul linnas. Di dalam madu itu ada obat kesembuhan buat manusia. Masya Allah. Bayangkan. Yang capek-capek ngumpulkan bikin madu lebah yang memanfaatkan manusia. Syifa ada obat, berbeda dengan sirup. Sirup memang warna-warni, enak, tapi merakakan penyakit. Tapi madu warna-warni, menarik, menyehatkan, bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala macam-macam penyakit. Nah, ketika kita melihat hewan yang namanya lebah ini, maka Allah berfirman, inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Di dalam keajaiban lebah ini
ada tanda kebesaran Allah. Buat siapa? Buat orang yang mau berpikir. Seharusnya kita bertafakur. Masya Allah ya, tawon manut temen sama siapa? Sama Allah. Bukan berarti nggak boleh dibuang kalau kita merasa terganggu. Nggak apa-apa dibuang. Akan tetapi jangan habiskan waktu kita untuk ngeluh dan ngeluh. Bertafakurlah. Jadi Bapak Ibu, yang namanya tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada bentuknya ayat-ayat Al-Quran, ada bentuknya alam semesta. Kalau ayat-ayat Al-Quran itu harusnya kita tadabburi. Apa? Tadabbur. Itu buat ayat Quran. Kalau alam semesta ini kita tafakuri. Dan ini gimana ayatnya apa? Liqaumi yatafakkarun. Tafakur lebih banyak menggunakan pikiran, akal. Oh subhanallah, begitu ya ternyata lebah ini menghasilkan, ternyata bukan cuma madu loh lebah itu. Menghasilkan selain madu nopo? Bipolen, apalagi? Macam-macam lah hasilnya lebah itu. Sarangnya pun sekarang ternyata bisa dikonsumsi. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya lebah itu pribadinya baik, sosialnya juga baik. Apa pribadinya? Tadi lebah itu tidak makan kecuali yang baik-baik, sehingga yang dikeluarkan juga yang baik-baik. Kalau ada manusia makannya yang tidak baik, biasanya keluarnya juga tidak baik. Keluar di sini maksudnya ucapannya, perbuatannya. Itu yang maksud keluar baik. Jadi manusia yang makannya baik, halal, ngomongnya akan baik, perbuatannya juga akan baik. Kalau yang masuk ke perut baik, keluarnya baik. Tapi kalau yang masuk ke perut itu jelek-jelek, haram-haram, nuwun sewu, daging babi, daging A, titik-titik. Kalau itu yang masuk, nanti ucapannya ya mirip yang dimakan. Mulanya lagi ke susing metu kebun binatang. Karena makanannya ya kebun binatang. Ya. Perbuatannya juga nun sewu, seperti yang dimakan. Ya, babi itu kan salah satu binatang yang tidak punya kecemburuan. Babi itu salah satu binatang yang tidak punya kecemburuan. Ketika dia punya pasangan, pasangannya dinggo neng kancane ora apa-apa. Yang ngono, engko gantian ya. Itu babi. Nah, ketika dimakan sama manusia, nah manusianya ketularan. Ya. Sehingga barengan karo ngene tanggane. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ketika yang masuk baik, yang keluar juga baik. Contohnya lebah. Yang masuk baik, bunga plem, bunga nopo? Rambutan, bunga kelengkeng, bunga
Subhanallah, bunga-bungaan, buah-buahan, sehat walafiat. Ketika yang masuk ke perutnya lebah sesuatu yang baik, maka yang keluar dari lebah pun juga sesuatu yang baik. Kepribadiannya baik. Ternyata lebah ini bukan cuma kepribadiannya yang baik. Apanya lagi tadi? Sosialnya juga baik. Sosialnya lebah baik. Buktinya apa? Lebah itu hidup dalam sebuah masyarakat yang tertata rapi. Setiap sekelompok lebah pasti ada satu pemimpin. Pasti ada satu pemimpin. Dan pemimpinnya ini dipatuhi oleh rakyatnya. Gak ada ceritanya lebah itu kudeta. Kudeta kepada siapa? Kepada pemimpinnya. Tidak ada. Pokoknya manut sama pemimpinnya. Ada pemimpinnya, kemudian ada yang tugasnya jagani. Ini namanya lebah tentara. Pembagian tugasnya. Ada yang tugasnya kerja. Ini namanya lebah pekerja. Walaupun harus mati tidak masalah. Makanya perhatikan, lebah sekali ngentuk mati. Sekali ngentuk mati sudah. Dia mau mengorbankan nyawanya untuk melindungi masyarakatnya. Ada yang tugasnya kerja, ya udah kerja terus kerja, nggak pernah protes. Nyong jadi kerja terus, gantian lah. Nyong jadi tentara, sing tentara juga, nyong masa jadi tentara terus, jaga terus. Aku pengen jadi pekerja, nggak pernah ada seperti itu. Mereka lebah itu hidup dalam sebuah sistem yang sangat rapi. Subhanallah Pak Bu. Padahal lebah itu tadi tinggalnya di gunung, di mana lagi? Di pohon. Itu kan ada hujan, ada panas, ada hewan yang lain, ada pemangsa. Akan tetapi mereka bisa membuat sarang yang begitu rapi, yang begitu kuat, dan tertata dengan begitu apiknya. Ini yang saya katakan, bukan cuma kepribadiannya. Sosialnya juga baik. Sosial itu bermasyarakat. Maka manusia yang mengikuti wahyunya Allah tidak cuma baik pribadinya, tapi juga harus baik sosialnya. Nah, sekarang kita pindah. Tadi kita ngomongin apa? Lebah. Sekarang kita ngomongin lalat. Lalat itu kepribadiannya jelek, sosialnya juga jelek. Kenapa demikian? Karena tidak ikut wahyunya Allah. Tidak ikut petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pribadinya lalat jelek. Buktinya apa? Lalat itu seneng ganggu. Pribadinya nggak baik. Bukan cuma ganggu, nyolong. Lalat itu nyuri. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sebutkan itu. Dalam surat Al-Hajj ayat 73. Surat apa? Al-Hajj ayat 73. Wa iyaslubhumudzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Apabila lalat merampas, subhanallah. Orang kudu nyolong, tapi apa? Merampas. Wa iyaslubhumudzubabu, apabila lalat merampas sesuatu dari manusia, la yastanqidhuhu minhu. Manusia tidak bisa, tidak mampu untuk merebut kembali apa yang dicuri oleh lalat. Dengan bisa
punya pisang goreng ditemploki laler, melu mangan lalere, terus kita ambil ini balik akan bisa? Gak bisa. Itulah lalat. Lalat itu pribadinya nggak baik. Sudah kayak gitu, tinggalnya di tempat-tempat yang kotor. Jarang-jarang kita temukan lalat itu di tempat yang bersih. Milihnya apa? Tempat sampah. Comberan. WC. Kerjaannya bawa penyakit dari sana dibawa ke sini. Ada fitnah di sana, bawa ke sini. Ada berita bohong, hoax dari sana, bawa ke sini, di-share. Ya kan kayak laler. Bawa penyakit, pindah sana, pindah sini, ganggu orang. Lagi tenang-tenang, diganggu. Lagi enak-enak makan, diganggu. Lagi enak-enak istirahat, diganggu. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ikut wahyunya Allah. Berbeda dengan lebah. Ini kita baru ngomong kepribadiannya lalat. Belum kita ngomong sosialnya lalat. Beda jauh Bapak Ibu antara lalat dengan apa? Lebah. Lebah tadi ada rajanya, ada pekerjanya, ada tentaranya. Kalau lalat, urip dewek-dewek. Tidak memikirkan temannya yang lain. Tidak memikirkan komunitasnya. Sing penting nyong oli paling akeh, mangan paling akeh, slamet dewek. Itulah lalat. Adakah manusia yang seperti lalat? Ada. Sing penting wareg dewek. Sing penting duitnya akeh dewek. Ini ada jenis manusia seperti ini. Tidak peduli dengan orang lain. Tidak bisa hidup bermasyarakat. Mukmin itu mirip dengan lebah. Masya Allah. Berarti ada kesamaan antara mukmin dengan apa? Lebah. Apa kesamaannya? Akalat thayyiban wa wada'at thayyibah. Lebah itu yang dia makan yang baik-baik. Yang dia keluarkan juga yang baik-baik. Coba, apa yang dia makan tadi? Bunga-bungaan, buah-buah. Apa yang dia keluarkan? Madu. Yang dia makan baik, yang dikeluarkan baik. Nabi lanjutkan. Wa waqa'at falam taksir walam tufsid. Ketika lebah itu nemplok niku napa? Hinggap di sesuatu, maka dia tidak mematahkan sesuatu tersebut dan tidak merusaknya. Hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Perhatikan. Dimanapun lebah nemplok tidak merusak. Pernah jenengan lihat lebah nemplok di bunga terus bungane nopo? Tugel? Nggak pernah. Dia bisa mengambil sari dari bunga itu tanpa merusak bunganya. Bahkan lebah membantu proses nopo? Penyerbukan. Ya. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.